Halo, jumpa lagi di channel saya Gazi Fantechno. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran kimia kelas 12 yaitu elektrolisis. Nah, apakah itu elektrolisis? Jadi elektrolisis itu adalah perubahan dari energi listrik ya menjadi energi kimia, atau dari arus listrik itu diubah menjadi energi kimia dalam bentuk reaksi redoks. Ini adalah kebalikan dari sel volta. Elektrolisis merupakan peristiwa penguraian elektrolit dalam sel elektrolisis oleh arus listrik yang berasal dari sumber arus listrik. Nah, oleh karena itu reaksi redoks pada sel elektrolisis ini dia tidak spontan. Nah, makanya elektrolisis ini menggunakan arus listrik yang diubah menjadi energi kimia dalam bentuk reaksi redoks. Nah, di sini adalah arus listrik. Nah, untuk arus listrik di sini ada kutub positif sama kutub negatif, sedangkan elektronnya nanti dialirkan. Ya, elektron mengalir dari kutub negatif atau potensial rendah ke potensial yang tinggi. Melalui apa? Di sini melalui katoda. Nah, sedangkan arus listrik ini nanti mengalir ya, arus listrik mengalir dari kutub positif ya, melalui apa di sini? Melalui namanya anoda. Oke, nah, misalkan ini ada air ya, larutan ini ada air, ini merupakan elektroda ya. Di sini katoda, di sini anoda ya. Nah, untuk air ya, ini nanti kalau terurai kan menjadi ion H+ sama O2-. Nah, sedangkan ion H+ nanti untuk ion positif nanti itu bergerak menuju kemana? Menuju ke katoda. Jadi nanti kation itu merupakan ion positif bergerak menuju katoda, sedangkan ion negatif atau anion nanti ya dia bergerak menuju mana? Menuju anoda. Untuk elektroda mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang mengalami reaksi oksidasi, sama seperti pada sel volta. Cara mudahnya kemarin pakai istilah Crow ya. Jadi Crow di mana katoda itu mengalami di katoda itu mengalami reaksi reduksi. Oke, sedangkan di anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, sedangkan untuk kutubnya ini kebalikan dengan volta. Kalau volta itu kemarin pakai kapan ya, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan kalau untuk elektrolisis itu pakai istilah kenape ya, kenape. Artinya apa? Jadi katoda kenape berarti nanti dia sebagai kutub negatif, sedangkan anoda itu nanti sebagai kutub positif. Karena apa? Karena anion ini dia bergerak ke anoda sehingga nanti anoda sebagai kutub positif. Nah, untuk reaksi elektrolisis nanti ada aturannya ya. Nah, kita simak dulu untuk deret volta ya. Ingat deret volta, litium, lihat kamu bagai sinar cahaya nan menggoda ali minum air ya. Zaman cari perhatian canda. Coba nikmati suasana pasar baru ya. Terus kemudian ada H, terus kemudian setelah ini lanjut cumi, hangus, agak pahit. Ya. Oke. Jadi litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, zinc atau seng, krom, besi, Fe, ya, kadmium, kobalt, nikel, Sn ini adalah timah, Pb, plumbum, timbal, hidrogen ya. Tembaga Cu, ya, raksa, Hg, terus kemudian Ag, perak, platina, Au, emas ya. Oke, sekarang saya bahas dulu untuk di katoda ya. Reaksi yang terjadi di katoda. Oke ya. Tadi katoda itu dia mengalami reaksi apa? Reduksi. Jadi nanti di katoda itu reduksi. Nah, ion apa? Ion positif ya. Jadi di sini ada ion positif ya. Oke. Nah, nanti aturannya untuk di katoda dalam bentuk larutan, jadi dalam bentuk larutan, semua golongan 1A, 2A, kemudian Al sama Mn tidak tereduksi. Jadi tidak tereduksi. Tidak tereduksi. Nah,
Yang tereduksi siapa? Yang tereduksi itu adalah H2O air. Jadi lihat ini ya. Golongan 1A itu kan golongan alkali, kalau 2 alkali tanah. Ini semuanya 1A2A. Nah, di sini batasnya kan H2O ini ya. Oke, karena dia masih kalah dengan H2O ya, karena ada air. Jadi air yang menang ya, yang mengalami apa? Mengalami reduksi karena dari kiri ke kanan itu cenderung mengalami reduksi. Jadi karena ada air larutan sehingga ini dia tidak mengalami reduksi. Yang reduksi apa? Airnya. Air mengalami reduksi menjadi apa persamaannya? 2H2O ditambah dengan 2 elektron, dia menjadi 2OH- ditambah gas hidrogen. Oke, aturan berikutnya dalam bentuk lelehan atau leburan. Jadi lelehan itu atau leburan itu maksudnya tidak ada air, tapi dia itu meleleh. Misalkan kayak besi dipanaskan kan meleleh jadi melting, dia nggak ada air. Jadi semua dalam bentuk lelehan atau leburan itu ion-ion logam akan tereduksi menjadi logamnya ya. Jadi persamaannya kalau misalkan ada logam M, jadi ion Mx plus, nanti dia menjadi logamnya menjadi logam M. Nah, di sini ditambah X elektron. Jadi misalkan ada logam Fe ya 3 plus ya, nanti berarti ditambah berapa? 3 elektron. Oke, dia menjadi logam besi ya, logam Fe. Oke, terus kemudian kecuali ini juga kalau misalkan di sini kan dalam bentuk larutan 1A, 2A, Al, Mn tidak tereduksi, yang tereduksi apa? Air. Nah, berarti kecuali ini kalaupun dalam bentuk larutan ya. Jadi dalam bentuk larutan. Jadi kalau lelehan kan semuanya. Jadi semua ion logam tereduksi. Nah, kalau dalam bentuk larutan ya itu semua tereduksi. Dalam bentuk larutan tereduksi pengecualian dari logam ini 1A, 2A, 3. Jadi kalau nanti ada logam Zn, Cr ya sebelah kanannya H2O, walaupun dia ada air ya dalam bentuk larutan, dia akan tereduksi kecuali dari logam yang ini ya. Jadi sama persamaannya untuk reduksi dari ion logam. Karena di katoda itu dalam bentuk ion ya, sama juga kalau ada nanti ion hidrogen. Jadi ion hidrogen H+ nanti akan mengalami reduksi menjadi gas hidrogen ya. Jadi menjadi gas hidrogen. Jadi gas hidrogen karena 2 ya ditambah dengan elektron, 2 elektron. Nah, ini seandainya nanti ada ion hidrogen ya. Jadi semua ion akan tereduksi ya. Oke, terus kemudian kita menuju reaksi yang ada di anoda ya, di anoda. Jadi tadi di anoda itu mengalami reaksi apa? Oksidasi ya. Terus ion apa? Ion negatif atau anion ya. Ion negatif. Oke, nah untuk aturannya yang pertama ion halida dioksidasi menjadi gas halogen ya. Ion halida itu kan golongan 7A. Jadi ion negatif kan golongan 7A. Ion halida ya seperti ada F-, Cl- ya, Br-, ion iodida ya. Ini golongan ion 7A atau halida dioksidasi menjadi gas ya. Misalkan Cl- ya, dia akan menjadi Cl2 ya. Oke, 2Cl di sini ditambah 2 elektron ya. Oke. Terus berikutnya karena ada ion negatif, misalkan ada ion hidroksida OH- ya. Ion OH- nah nanti akan dioksidasi menjadi gas oksigen ya, menjadi gas oksigen berarti sama dengan 2H2O plus O2. Nah, di sini disamakan, di sini dikasih 4 ya. 4 OH- di sini dikasih 4 elektron untuk menyamakan ion. Terus berikutnya aturan berikutnya untuk anion sisa oksi asam ya, seperti ada yang mengandung O ya. Jadi sisa oksi asam yang mengandung O misalkan ada SO3-, ada NO3- ya. Itu tidak mengalami oksidasi ya, tidak mengalami oksidasi. Yang teroksidasi apa? Yang teroksidasi itu adalah air ya. Oke, jadi air nanti persamaannya kalau teroksidasi air itu menjadi gas oksigen ya. Jadi 4H+ ditambah dengan O2 plus 4 elektron. Terus kemudian aturan yang terakhir. Oke, aturan yang terakhir
itu bila menggunakan elektroda aktif ya atau tidak inet, kecuali jadi kalau elektrodanya aktif, elektroda aktif ya, kecuali apa? Kecuali karbon atau namanya grafit, kemudian PT platina sama AU emas ya, itu dia tidak mengalami oksidasi ya. Oke, jadi kalau menggunakan elektroda aktif kecuali karbon PT yang ini dia tidak mengalami apa? Tidak mengalami oksidasi. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan elektroda selain di sini, ya berarti nanti logam itu akan mengalami apa? Logam itu akan mengalami oksidasi menjadi ion logam. Jadi nanti M menjadi M. Misalkan X plus ditambah dengan X elektron ya. Misalkan logamnya Cu ya, misalkan menjadi Cu2 positif ya ditambah dengan 2 elektron. Nah, ini kalau misalkan elektrodanya dia menggunakan Cu selain CPT ini ya, maka akan mengalami oksidasi. Nah, nanti untuk trik cepatnya ya, untuk triknya kalau nanti di katoda ya, nanti prioritasnya yang didahulukan adalah kation. Kation dulu ya karena ion positif. Habis itu air H2O. Ini triknya. Terus kemudian untuk di anoda, nanti di anoda triknya untuk di anoda itu yang didahulukan ya. Didahulukan itu anodanya dulu. Jadi anoda itu maksudnya nanti elektrodanya di sini didahulukan ya, di anoda. Anoda dulu, habis itu kalau tidak ada anoda, anion ya. Jadi anion itu bisa Cl- ya, oke, bisa OH-, bisa NO3-, tapi nanti diganti air ini ya, anion. Terus kemudian habis itu kalau nggak ada anion baru prioritasnya air H2O ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Oke, sekarang saya punya contoh. Tuliskan elektrolisis pada reaksi berikut ini. Pertama ada larutan NaCl ya, dengan elektrodanya itu C ya. Oke, jadi elektroda karbon ya. Jadi ini larutan NaCl. Saya uraikan dulu. Untuk nomor 1 NaCl, nah itu kan menjadi Na plus ditambah Cl-. Jadi kita tulis dulu reaksi yang ada di katoda. Jadi ingat, katoda tadi itu ion positif. Oke, jadi ion positif berarti natrium. Lihat, natrium ya, di sini kan larutan ya. Natrium kan termasuk golongan berapa? Golongan 1A. Karena ada air, dia kalah. Berarti yang mengalami reaksi reduksi itu bukan natrium, tapi apa? Tapi air H2O. Jadi nanti reaksinya di katoda itu air ya. Jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus gas hidrogen ya, plus gas hidrogen ya. Oke, terus kemudian untuk di anoda. Oke, di anoda. Nah, di anoda ada ion Cl- ya, ion Cl-. Berarti ion halida ya, sesuai dengan aturannya prioritasnya anoda ya. Anodanya nggak ada karena dia itu adalah elektrodanya karbon nggak aktif ya. Oke, berarti kita pakai anion ya. Anionnya adalah Cl-, aturannya tadi ya, golongan 7A, dia mengalami oksidasi menjadi gas halida ya. Berarti nanti Cl- menjadi gas Cl2 2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, habis ini kita selesaikan. Jadi gampang ya. Ada elektron 2 tidak perlu setarakan, langsung coret ya. Oke, sehingga reaksinya nanti 2H2O ditambah dengan 2 Cl-, terus kemudian menjadi 2OH- ditambah Cl2 ditambah gas hidrogen. Nah, ini sudah mengalami setara. Untuk persamaan reaksi berikutnya ya, berikutnya untuk lelehan leburan, dia nggak ada air. Oke, kita selesaikan dulu untuk MgBr2, persamaan ionisasinya MgBr2. Nanti dia menjadi apa? Mg2 plus ditambah ya Br- ya, atau 2Br- juga tidak apa-apa ya. Oke, nah sekarang kita reaksi di katoda. Katoda tadi mengalami reaksi apa? Reduksi. Nah, karena di sini nggak ada air, berarti nanti semua ion logam akan mengalami reduksi ya, menjadi logamnya. Berarti nanti ya seperti ini ya tadi ya, menjadi logamnya. Jadi semuanya dalam leburan ya. Oke, jadi nanti berarti Mg2 plus ya menjadi logam Mg ya, plus berapa elektron? 2, menyamain
muatan ya. Terus di anoda ada Br-. Ingat dia menggunakan PT platina elektrodanya, berarti juga nggak aktif ya. Berarti yang kita pakai ionnya. Seandainya nanti dia aktif ya, berarti dia menang anodanya ya. Oke, karena dia nggak aktif platina, karena kecuali ulangi lagi, karena kecuali karbon PTAU emas ya, berarti kita pakai Br. Oke, jadi Br main ya itu menjadi Br2 ya, 2Br plus 2 elektron. Oke, kemudian kita selesaikan ya, elektron coret sehingga nanti Mg2 plus ditambah 2 Br min menjadi Mg plus Br2. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini lelehan Al2O3. Kita buat dulu untuk Al2O3 itu kan menjadi Al3 plus ditambah O2 min ya. Oke, ingat lelehan nggak ada air ya. Oke, jadi nanti untuk di katoda ion positif Al ini karena nggak ada air, dia mengalami reaksi reduksi walaupun Al ini dia sebelah kiri ya. Tadi karena nggak ada air tetap dia mengalami reduksi ya karena leburan. Jadi nanti Al3 plus ya dia menjadi logam Al. Terus kemudian di sini plus 3 elektron. Sekarang di anoda. Di anoda itu adalah O2 min, ion negatif, tetapi di sini menggunakan elektroda Zn. Nah, dia nanti sebagai anoda. Yang menang siapa? Zn karena anodanya dia aktif. Tadi kan prioritasnya kan anoda baru anion. Karena aktif berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Zn-nya. Oke, nanti untuk Zn ya, logam Zn ya akan terurai menjadi Zn2 plus ya ditambah 2 elektron. Nah, karena di sini elektronnya dia tidak sama. Ini 3 sama 2. Kita kalikan koefisien, samakan ya. Ini dikalikan 2, ini dikali berapa? Dikali 3 ya. Sehingga nanti yang atas semua kali 2, 2Al 3 plus terus kemudian ditambah 6 elektron, dia menjadi 2Al. Yang di sini adalah 3Zn terus menjadi 3Zn2 plus ditambah 6 elektron. Oh ya, nanti untuk fase untuk lebih lengkap, kalau ini kan solid ya. Oke, kalau nanti dalam bentuk ion itu larutan aquos ya. Itu kalau untuk lengkap ya dikasih keterangan ini dia solid. Oke, sehingga nanti coret 6 elektron, nanti hasilnya adalah 2Al 3 plus ya. Oke, ini saya kasih fasenya larutan ditambah dengan 3Zn solid, dia menjadi 3Zn2 plus larutan plus 2Al ya solid. Oke, terus sekarang kita ke soal berikutnya ya. Oke, larutan CuSO4. Oke, larutan CuSO4 ya, nomor 4 ya. Oke, kita uraikan dulu. CuSO4 dia terurai menjadi apa? Menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Oke, kita buat, ingat ya, dia menggunakan elektroda Cu ya. Jadi berarti nanti dia anoda ya, nanti berarti anoda. Dia karena elektroda itu berada di anoda di mana ya mengalami reaksi oksidasi ya. Oke, ingat ya, kita buat di katoda. Oke, di katoda ada ion tembaga. Nah, walaupun ini larutan ya, tapi masih menang tembaga karena dalam deret volta itu tembaga itu berada di mana? Tembaga Cu ya berada di kanan. Ini berada di kanan ya. Karena kecuali dari golongan 1A, 2A, Al sama Mn ya. Oke, jadi tembaga yang menang ya dan tidak air karena dia berada di kanan air. Oke. Nah, berarti dia mengalami reduksi menjadi logamnya Cu2 plus ya menjadi logam Cu. Ini kita kasih keterangan larutan ini solid. Ditambah berapa elektron? 2 elektron. Sedangkan di anoda, oke, tadi yang menang siapa? Cu, karena elektrodanya aktif. Kita prioritaskan dulu ini ya, anoda dulu ya. Oke. Ya, kita masukkan. Jadi nanti untuk logam dia menjadi ion logam karena mengalami oksidasi ya, mengalami kenaikan Bilox. Ini ditambah berapa? 2 elektron. Oke, ini berarti larutan, ini dia solid. Oke, nah nanti kita coret ya. Oke, ini kan udah setara 2 elektron. Nah, yang kita coret mana? Yang kita coret adalah ionnya. Jadi kalau
endapannya tidak perlu dicoret. Kenapa? Karena nanti itu semua elektrolit itu nanti akan membentuk endapan. Mengendap di mana? Mengendap di katoda. Nanti yang kita hitung dengan hukum Faraday ya, untuk menghitung massa yang mengendap di mana? Mengendap di katoda. Jadi untuk tembaga menjadi tembaga ya. Oke, ini yang mengalami reaksi hanya ini ya. Oke. Terus berikutnya soal yang terakhir nomor 5 ya, 5. Nah, 5 ini ada keterangannya, larutan CuSO4 tapi anodanya ada, katodanya juga ada. Gimana menyelesaikannya? Kita buat dulu persamaannya. CuSO4 sama nomor 4 menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Oke, di katoda. Nah, ini katodanya itu pakai besi ya. Oke ya. Nah, mana yang mengalami reduksi, apakah besi atau tembaga? Pasti tembaga, karena tembaga ini dalam bentuk ion dan juga dia juga sebelah kanan, lebih kanan daripada besi ya dalam delta volta. Tetap ini ya, karena besi ini dia bukan ion ya. Oke, jadi Cu2 plus menjadi logam ya, Cu ditambah 2 elektron ya. Oke, sedangkan di anoda, nah ini ada ion SO4 2-, tapi karena menggunakan anodanya Cu, berarti yang menang Cu, prioritas anoda dulu ya. Oke, berarti nanti Cu menjadi Cu2 plus. Kita kasih keterangan larutan padat larutan plus 2 elektron. Nah, sehingga nanti coret elektronnya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah Cu-nya juga dicoret ya, sehingga nanti Cu solid menjadi Cu solid. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi adalah hanya reaksi pada tembaga ya. Oke, nanti untuk video berikutnya saya akan membahas mengenai contoh soal perhitungan berapa massa yang mengendap di elektroda dalam bentuk hukum Faraday. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.